Lord Acton berkata kekuasaan cenderung korup dan kekuasaannya absolut pasti korup. Jabat pemerintahan yang menjalankan kekuasaan menjadi dilematis karena pilihannya hanya dua. Apakah ia cenderung korup atau pasti korup? Hukum administrasi negara kemudian hadir dalam upaya menanggulangi kecenderungan koruptif jabat negara. Dapatkah hukum administrasi negara melakukan pencegahan, dalam hal ini langkah preventif, dan menindak, dalam hal ini langkah represif, praktik korupsi pejabat negara? Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Sesungguhnya berasal dari suatu kata Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Corrumper dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sementara korupsi dalam sudut pandang hukum pidana berarti mengacu kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan motif memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang AKUO, terdapat 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang terbagi ke dalam 7 jenis korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. Yang kelima, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang berkaitan dengan pengadaan. Dan yang ketujuh, korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Sementara birokrasi menurut Fred Rix adalah keseluruhan aparat pemerintah baik sipil maupun militer yang melakukan tugas pemerintahan dan mereka menerima gaji dari pemerintah karena statusnya tersebut. Max Weber memandang birokrasi lebih luas daripada itu, karena birokrasi bukan hanya berisikan pemegang jabatan atau pejabat negara yang tentunya sifatnya sementara dan tidak pasti, melainkan ada pula jabatan pemerintahan yang sifatnya tetap dan demi kepentingan negara. Jadi birokrasi itu terdiri atas pemegang jabatan dan jabatan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kategori pejabat negara adalah sebagai berikut: Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan jajarannya, dalam hal ini MPR. Yang ketiga adalah notaris, jadi notaris ataupun pejabat pembuat akta tanah juga itu pejabat. Yang keempat DPR, dalam hal ini ketua, wakil, dan anggotanya. Yang kelima adalah DPD. Yang keenam Mahkamah Agung dan seluruh hakim-hakim ketua muda yang ada dalamnya. Yang ketujuh Mahkamah Konstitusi termasuk wakil ketua, ketua dan anggota. Yang kedelapan BPK. Yang kesembilan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang ke-10 menteri dan jabatan setingkat menteri. Yang ke-11 kepala perwakilan Republik Indonesia luar negeri atau duta besar. Yang ke-12 gubernur dan wakil gubernur. Yang ke-13 bupati, wali kota dan wakil bupati dan wakil wali kota. Dan 14 atau yang terakhir adalah pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi itu tadi ada 14 jenis atau 14 kualifikasi dari pejabat negara. Walaupun korupsi merupakan salah satu kejahatan paling tua, tapi bukan berarti ia tidak dapat diberantas. Korupsi bukan hanya bisa, melainkan wajib dicegah dan ditindak. Korupsi pejabat negara berarti korupsi yang dilakukan oleh mereka yang diberi kedudukan tinggi, bertugas, dan digaji oleh negara. Walaupun kekuasaan cenderung korup, namun bukan berarti korupsi tidak bisa diberantas. Disinilah urgensi hukum termasuk hukum administrasi negara untuk mencegah dan menindak praktik korupsi tersebut. Nah, pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak Orde Lama hingga Orde Baru dan Orde Reformasi tentunya. Bahkan namanya sudah banyak berganti mulai dari Bapekan sampai yang terakhir yang kita tahu di Orde kita yaitu KPK. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa compare dengan buku Jangan Bunuh KPK dari Denny Indrayana. Maraknya praktik korupsi pejabat negara bukan justru menyurutkan langkah dari pemberantasan korupsi, tapi harus ditingkatkan. Nah, salah satu desain pemberantasan korupsi lebih lanjut kata Denny Indrayana dalam bukunya yang berjudul Jangan Bunuh KPK adalah membentuk setidaknya kantor regional KPK di wilayah-wilayah rawan korupsi di Indonesia. Nah, pejabat-pejabat negara di atas yang kita sebutkan tadi
hampir semuanya sudah pernah tersandung atau bahkan terkena isu korupsi. Bahkan di luar pejabat negara seperti partai politik, pelaku bisnis hingga organisasi kemasyarakatan juga telah dijerat praktik korupsi oleh oknum yang ada di dalamnya. Namun korupsi pejabat negara adalah yang paling rawan karena jabatan yang melekat pada mereka. Selain itu, terdapat pula korupsi organisasi internasional dengan modus bantuan kepada pemerintah Indonesia. Inilah mengapa United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada tahun 2003 diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 demi tentunya menindak praktik korupsi yang melibatkan subjek hukum internasional, baik itu organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, maupun organisasi kemasyarakatan internasional. Terdapat kaitan yang jelas antara pengaturan perbuatan hukum pemerintah, terutama yang dapat merugikan negara, dalam hal ini masyarakat secara signifikan, konsep perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum pemerintah. Hal tersebut diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia seperti yang dijelaskan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada bab 2 UNCAC 2003 tersebut. Konsep mekanisme pengawasan internal yang digunakan dalam bidang hukum administrasi negara serta pengawasan yang melekat terdiri dari pengawasan atasan langsung, sistem pengendalian manajemen dan pengawasan fungsional dinilai sebenarnya tidak cukup untuk digunakan sebagai kerangka kerja pemberantasan korupsi secara preventif. Sehingga harus diatur sebuah ketentuan yang lebih komprehensif sesuai dengan rekomendasi yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang ada pada bab 2 UNCAC 2003 tersebut. Sistem birokrasi kita yang cenderung patrimonial yang dianut oleh Indonesia telah melahirkan banyak permasalahan karena sistem ini memberikan ruang bagi terjadinya korupsi. Bahkan sistem ini pula telah menjadikan korupsi sebagai suatu habit atau kebiasaan. Korupsi mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan, melanggar hak asasi manusia, mengakibatkan goyahnya keamanan suatu negara, dan menyebabkan rendahnya kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Itulah dampak dari korupsi. Sehingga harus segera dilakukan upaya reformasi birokrasi, yaitu sistem birokrasi patrimonial harus diganti dengan sistem birokrasi yang rasional, agar budaya patron klien tidak terus berkembang dan korupsi menjadi semakin subur. Diperlukan sinkronisasi antara peraturan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan hukum administrasi negara. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang ada atau bahkan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.